Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1533. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yaitu Pelindung Agung dan Penatua Agung. Saat ini mereka berdua memancarkan aura puncak ranah supreme yang sangat besar seperti lubang hitam besar. Leluhur naga Hongwang dan yang lainnya pun segera semuanya memandang Qingchen. Saya telah melepaskan kendali jiwa semua orang dari altar, kata Qingchen dengan tenang. Meskipun Pelindung Agung dan Penatua Agung dimurnikan menjadi altar oleh Imam Besar, namun Qingchen tidak perlu lagi mengendalikan mereka dan melepaskan mereka berdua dari pengendalian altar. Pelindung Agung dan Penatua Agung belum sepenuhnya berubah menjadi boneka mayat. Pada saat ini mereka tidak lagi terkendali dan mereka segera mendapatkan kembali. Mata Penatua Agung dan Pelindung Agung berangsur-angsur menjadi jelas. Sebelum kemudian mata mereka pun langsung tertuju kepada Qingchen. Boom! Cahaya menyilaukan keluar dari mata mereka berdua dan langsung menimpa Qingchen. Leluhur naga Hongwang dan leluhur suci Sungai Darah segera menus dingin. Mereka berdua berdiri di depan Qingchen dan memandang kedua pria itu dengan dingin, dengan penampilan yang sangat sombong. Tapi di hadapan semua orang, dua orang terbang dengan cepat. Pelindung Agung, Penatua Agung, pedang iblis tertinggi dan yang lainnya tampak bersemangat karena bagaimanapun Pelindung Agung dan Penatua Agung juga merupakan salah satu dari 3 pemimpin pasukan adil antara mereka. Kemudian semua orang melihat bahwa setelah Pelindung Agung dan Penatua Agung datang ke Qingchen, mereka tidak mengambil tindakan. Sebaliknya mereka berlutut dengan hormat di depan Qingchen dan Chen Sisi di hadapan semua orang. Saya telah bertemu Yang Mulia Orang Suci dan juga Yang Mulia. Kedua orang itu tampak sangat soleh dan aura tingkat supreme. Mereka tertahan dalam sekejap seperti dua menteri yang soleh. Setelah tiba di depan Qingchen, Pelindung Agung dan Penatua Agung semuanya menahan aura mereka dan berlutut dengan sangat hormat. Semua orang pun segera memandang Qingchen dan keduanya dengan heran dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Pedang iblis tertinggi dan yang lainnya terkejut. Ini adalah Pelindung Agung dan Penatua Agung, orang tertinggi dan berkuasa. Tetapi saat ini itu benar-benar berlutut di depan Qingchen. Qingchen pun mengerutkan kening. Kalian berdua, apa yang kalian? Pelindung Agung dan Penatua Agung mengangkat kepala mereka berdua. Wajah mereka berdua dipenuhi kerutan yang sangat layu. Tubuh mereka sangat terpengaruh oleh penindasan selama ratusan juta tahun ini. Namun mata keruh kedua orang itu lebih terang dari sebelumnya pada saat ini, dengan cahaya ilahi yang cemerlang bermekaran. Bahkan jika ahli terata supreme puncak telah ditekan selama ratusan juta tahun, begitu pecah itu bukanlah masalah sepele. Pelindung Agung dan Penatua Agung memandang Qingchen seraya berkata dengan hormat. Kita semua tahu semua yang terjadi sebelumnya. Meskipun kita berdua dikendalikan oleh Imam Besar dan berubah menjadi mayat hidup, akan tetapi kesadaran kita masih ada selama miliaran tahun terakhir. Pelindung Agung dan Penatua Agung itu telah disiksa oleh Imam Besar sepanjang waktu, dan kami telah mencoba menghancurkan jiwa kami dan mengubah kami menjadi zombie di bawah komandonya. Intinya mereka berdua selama ratusan tahun ini telah berusaha sebisa mungkin, akan tetapi terus saja ditekan oleh Imam Besar. Mengatakan tentang ini, jejak kesedihan muncul di mata Penatua Agung dan Pelindung Agung. Tetapi di dalam harta karun laut kosmik itu, di bawah penindasan, kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk sedikit pun melawan. Jadi kami hanya bisa membiarkan kami disiksa. Untungnya teman kecil sebelumnya telah mengalahkan Imam Besar dan menyelamatkan kami berdua. Meskipun kami berdua adalah anggota klan iblis, tetapi kami berdua juga mengetahui prinsip membalas kebaikan. Mulai sekarang kami bersedia mengikuti Tuhan untuk menaklukkan dunia bersama tanpa ragu sedikit pun, kata Penatua Agung dan Pelindung Agung. Mata Penatua Agung dan Pelindung Agung sangat mempesona seperti bintang, namun sangat tegas dan gigih. Mendengar itu, Qingchen pun mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Anda semua adalah anggota tentara adil dan Anda semua adalah master di tingkat puncak supreme. Apakah Anda bersedia menyerah kepada saya? Kata Qingchen. Hahaha.
Penatua Agung itu tiba-tiba tertawa dan pelindung agung di sampingnya juga tersenyum. Setelah ratusan juta tahun ditindas, begitu mereka diselamatkan, bisa dibayangkan suasana hati mereka berdua. Mereka berdua sangat bersemangat dari dalam keluar. Penatua Agung tersenyum. Apakah Master Puncak Supreme tertinggi itu langka? Ada banyak Master Supreme Puncak tahap air yang mengikuti Anda kan? Belum lagi yang lainnya. Ketiga Dewa Iblis kekacauan itu saja itu mungkin adalah Master tertinggi puncak dari zaman kuno. Dan juga Master level selevel Wiji Supreme. Dan yang ini juga adalah penatua tertinggi dari Sekte Tianji saat itu. Penatua Agung memandang Wiji Supreme dan mereka berdua dianggap kenalan saat itu. Apa yang memalukan bagi kami berdua untuk mengikuti Anda, Tuan Chen? Selain itu, Penatua Agung memandang Qin Chen. Yang mulia orang suci itu adalah keturunan Putri Lian Xinluo. Meskipun kami adalah 3 pembicara utama di Tentara Adil. Tetapi tidak peduli apapun, Putri Lian Xinluo adalah master kami. Tidak peduli seberapa banyak kita berkultivasi. Kami pasti akan membantu Yang Mulia Orang Suci di masa depan. Dan Yang Mulia Orang Suci adalah kekasih Anda. Dan jika saya tidak salah, Yang Mulia Orang Suci harus menuruti perkataan Anda, bukan? Dalam hal ini, apa bedanya kami berserah diri kepada Yang Mulia dan berserah diri kepada Yang Mulia Orang Suci? Penatua Agung dan Pelindung Agung itu saling berpandangan dengan ekspresi ceria. Semua orang bingung dan tidak bisa berkata-kata. Namun kemudian, Wiji Supreme tiba-tiba berkata, Shadow Supreme, Qin Chen adalah ras manusia dan Tentara Adil Anda adalah ras iblis. Anda akan membawa banyak iblis dari Tentara Adil untuk menyerah kepada umat manusia. Apakah Anda yakin? Kata Wiji Supreme, ras manusia, ras iblis, apa bedanya itu? Bukankah semuanya adalah ras di bawah alam semesta ini? Shadow Supreme berkata dengan ringan, sekarang klan iblis dikendalikan oleh penjahat tercela seperti leluhur iblis abis. Jika saya tidak salah, kekuatan iblis abis itu telah mengalir dalam diri orang ini. Tetapi orang ini, Lord of the Abyss, juga menjadi bawahan Anda. Tentu saja kami tidak akan peduli dengan hanya perbedaan ras. Mendengar perkataan dua penatua itu, Wiji Supreme memandang Shadow Supreme tanpa bisa berkata-kata. Kalian berdua. Sementara saat ini Qin Chen juga tersenyum tipis dan menatap mereka berdua. Berapa banyak kekuatan yang tersisa pada kalian berdua? Mendengar pertanyaan itu, Pelindung Agung dan Penatua Agung saling memandang seraya berkata, sekitar 80%. Jika kita diberi waktu dan juga sumber daya yang cukup, saya akan dapat kembali ke tingkat kultivasi puncak tahap air supreme saya dalam beberapa hari. Kata Pelindung Agung dan Penatua Agung. 80%. Qin Chen mengangguk. Itu cukup. Bagaimanapun kedua orang ini juga berada di puncak tahap air supreme puncak. Pada saat ini, kemudian Pelindung Agung berkata, Tuan, metode terkuat dari Shadow Supreme adalah dunia gelap. Dan metode terkuat saya adalah kekuatan penghancur. Jika saya dan Shadow Supreme bersatu, meskipun kekuatan kita hanya tersisa 80%, rata-rata puncak tahap air supreme tidak akan bisa menjadi lawan kita berdua. Mendengar itu, Qin Chen menoleh. Kekuatan kehancuran. Qin Chen merutkan kening. Pelindung Agung mengangguk. Ya, saya adalah anggota dari klan iblis penghancur. Orang-orang dari klan saya dilahirkan dengan kekuatan penghancuran sejak lahir. Pada saat ini, Qin Chen melihat sekeliling dan sedikit kerumitan muncul di matanya. Penghancuran. Qin Chen kemudian melihat ke depan dan ada kehampaan yang mati di depan. Itu adalah bekas markas Tentara Adil. Dan sekarang itu telah berubah menjadi ketiadaan. Namun belum lama ini, tempat ini masih merupakan tempat yang penuh dengan kehidupan. Dengan bintang dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan sangat makmur. Tapi di bawah ledakan diri dari formasi imam besar barusan, tempat ini berubah menjadi zona mati yang tak ada habisnya. Tidak ada kehidupan, tidak ada vitalitas. Bahkan tidak ada materi yang musnah. Itu hanya menyisakan kekosongan. Bahkan kekuatan antara langit dan bumi pun telah menghilang. Ini setara dengan menipisnya energi spiritual langit dan bumi di sini. Mata Qin Chen pun segera menjadi rumit. Sekalipun tempat ini perlahan dipulihkan oleh surga, tidak akan ada kehidupan baru yang dapat lahir dalam waktu ratusan juta tahun di sini. Orang kuat bisa menghancurkan dunia dan memusnahkan suatu wilayah hanya dengan beberapa klik jarinya. Hal ini sungguh menakutkan. Tak heran jika asal-usul alam semesta membatasi lahirnya orang kuat. Yang kuat memang akan merugikan alam semesta. Di samping, Chen Sisi dan Sang Guan Waner memegang tangan Qin Chen secara bersamaan. Chen Sisi lalu memandang Qin Chen.
"Qin Chen, jangan terlalu banyak berpikir. Ini bukan niatmu. Semuanya dilakukan oleh imam besar itu." Mendengarnya, Qin Chen menggelengkan kepalanya. Yang dia pikirkan saat ini bukanlah imam besar, tetapi bisakah orang kuat melakukan penghancuran seperti itu? Setiap orang terus berkembang untuk menjadi lebih kuat, menelan kekuatan dunia. Ini merupakan beban yang sangat besar bagi alam semesta ini. Beban. Pada saat ini, pelindung agung di samping tiba-tiba berkata, "Tuan, pergerakan langit dan bumi adalah normal. Di mana ada kehancuran, maka di situ akan ada kelahiran kembali. Ketika zaman berikutnya tiba, akan ada kemakmuran lagi di sini." Era kemakmuran selanjutnya, kata Qin Chen. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Sejauh yang Qin Chen tahu, ini sepertinya adalah era terakhir dalam alam semesta. Pada saat ini, Qin Chen memandang pelindung agung dan berkata, "Selusin." Pelindung agung pun mengerti dan langsung mengangguk. Oke. Keduanya langsung bergoyang dan langsung tiba di medan bintang mati tempat markas besar tentara adil awalnya berada. Mari kita mulai. Qin Chen tidak banyak berpikir. Ketika suaranya jatuh, Qin Chen tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dan boom, seruan pedang tiba-tiba bergema di langit berbintang. Sinar cahaya pedang menembus langit dan menghantam pelindung besar di kejauhan. Mata pelindung agung sedikit menyipit dan matanya penuh kesungguhan. Dia tidak berani menghina. Dia mengambil langkah maju dan lalu melayangkan tinju. Dengan kekuatan pukulan ini, penghancuran yang mengerikan tiba-tiba menyapu seperti gelombang badai. Ini benar-benar napas kehancuran. Dengan satu pukulan seluruh dunia akan runtuh dalam sekejap. Dan aturan kehancuran yang tak terlihat akan memusnahkan segalanya. Pukulannya langsung berbenturan dengan pedang Qin Chen. Di saat ledakan bergema, cahaya pedang tiba-tiba meletus. Segera setelah itu, pelindung agung mundur dengan keras dan kemunduran ini berjarak ribuan kaki. Dan Qin Chen juga mundur ribuan kaki. Karena pedang ini, Qin Chen adalah pedang murni dan tidak mengaktifkan kekuatan tambahan apapun. Kalau tidak, pedang ini akan berkali-kali lebih kuat. Sementara di kejauhan, setelah pelindung agung berhenti, ekspresi kerumitan juga muncul di matanya. Dia juga dapat melihat bahwa ini adalah pedang Qin Chen yang sangat biasa, tetapi itu secara langsung menekan kekuatan penghancurannya. Meskipun dia hanya memiliki kurang dari 80% kekuatan bertarung di periode puncaknya. Tetapi Qin Chen bahkan bukan ahli supreme puncak, tetapi dia benar-benar seperti ahli supreme puncak. Saat ini Qin Chen mungkin memiliki sedikit lawan di antara ranah supreme puncak. Di alam semesta ini, seorang raksasa telah lahir. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba berkata, "Pelindung agung, saya sangat bingung tentang sesuatu. Saya mendengar bahwa Anda dan imam besar sama-sama adalah guru yang mengikuti Putri Lian Xinluo. Apakah Anda tidak memahami apa yang dilakukan imam besar saat itu? Terlebih lagi Putri Lian Xinluo, mengapa sang putri tidak mewariskan warisannya kepadamu? Jika Putri Lian Xinluo sedang menguji imam besar dan tidak pernah menyerahkan warisannya kepada imam besar, lalu bagaimana dengan pelindung agung dan penatua agung? Karena keduanya juga adalah orang kuat yang mengikuti Putri Lian Xinluo saat itu." Mendengar itu, pelindung agung pun menghela napas. Sebenarnya, warisan Putri Lian Xinluo tidak sesederhana itu. Tidak dapat diwarisi oleh siapapun. Putri Lian Xinluo adalah keturunan Dewa Iblis. Hanya orang dengan darah Dewa Iblislah yang dapat menerima warisan Putri Lian Xinluo, kemudian lulus untuk menerima warisannya. Apalagi warisan itu sangat berbahaya. Berdasarkan aturan yang saya dan Shadow Supreme pahami saat itu, jika kami berdua menerima warisannya, kemungkinan besar kami tidak akan sanggup untuk menanggungnya. Pelindung agung pun menggelengkan kepalanya. Ini juga alasan mengapa Putri Lian Xinluo tidak memberikan warisannya secara langsung kepada kami. Faktanya, apakah itu kami ataupun imam besar, meskipun Putri Lian Xinluo bersedia memberikan warisan kepada kami, namun kemungkinan besar kami tidak akan mampu menerimanya. Dan mengenai apa yang dilakukan oleh imam besar, dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik saat itu, sehingga kita tidak menyadarinya pada awalnya, dan di saat kita menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Kata Penatua Agung. Dia menghela napas dalam. Jika dia mengetahuinya lebih awal, maka dia tidak akan merasa dipermalukan seperti itu. Qin Chen kemudian melirik Chen Sisi. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, "Jika itu masalahnya, jika sulit menerima warisan, maka Chen Sisi pastinya juga akan..." Mendengar itu, pelindung agung berpikir sejenak dan berkata, "Karena sang putri telah memilih yang mulia orang suci Chen Sisi, maka pasti ada alasannya." Dan juga pelindung agung ragu-ragu sejenak, namun kemudian kembali melanjutkan, "Yang mulia orang suci sangat mirip dengan sang putri ketika dia masih muda."
Mendengar itu Qin Chen tertegun sejenak. Sangat mirip, Qin Chen mengerutkan kening. Ya benar, pelindung agung mengangguk. Saya telah melihat sang putri ketika dia masih muda. Yang mulia orang suci, Chen Sisi dan sang putri tidak bisa dikatakan sangat mirip, tetapi mereka hanya diukir dari cetakan yang sama. Mendengar hal itu, Qin Chen mengerutkan kening. Bagaimana bisa ada dua orang yang terlihat persis sama di dunia ini? Namun Qin Chen tahu betul Chen Sisi itu naik dari benua Tianwu ke alam surga. Jadi bagaimana Chen Sisi bisa memiliki hubungan dengan putri Lian Xinluo? Qin Chen menjadi sangat bingung. Apakah ada rahasia tersembunyi di dalamnya? Tidak peduli bagaimana Qin Chen memikirkannya saat ini, Qin Chen tidak tahu alasannya. Karena Anda tidak dapat memahaminya, maka jangan pikirkan itu untuk saat ini. Tidak peduli apa hubungan Chen Sisi dengan putri Lian Xinluo, itu semua adalah Chen Sisi karena Chen Sisi adalah istrinya dan miliknya. Pada saat ini Qin Chen berbalik dan melihat sekeliling. Puluhan juta kekosongan di sekitarnya mulai menghilang sedikit demi sedikit karena pukulan yang baru saja dia lakukan dengan pelindung agung. Bisa dibilang kekosongan itu akan hilang sama sekali hanya karena pertarungan antara mereka berdua. Sebelumnya tempat ini hanya kehabisan energi spiritual dan belum hancur total. Bertahun-tahun kemudian, tempat ini mungkin energi spiritualnya akan dihidupkan kembali. Tetapi pada saat ini kekosongan ini telah terhapus seluruhnya. Tidak ada kesempatan bagi energi spiritual untuk bangkit kembali. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dengan suara yang rendah. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Saya akhirnya mengerti mengapa ini terjadi. Dan saya juga mengerti mengapa asal mula alam semesta dan surga tidak rela untuk mengizinkan terlalu banyak orang kuat ada di dunia ini. Karena begitu seorang pejuang yang menjadi kuat, dia akan kehilangan niat aslinya. Karena tidak ada kekuatan di dunia yang dapat menahannya. Banyak orang akan kehilangan diri mereka sendiri dalam kekuatan yang tak ada habisnya. Dan sungguh orang-orang yang kuat harusnya bisa menahannya. Itu karena dunia ini bukan miliknya sendiri, tetapi milik semua makhluk hidup. Boom! Begitu suara Qin Chen ini jatuh, aura menakutkan tiba-tiba turun, jatuh dari langit. Dan saat berikutnya, kekosongan di atas kepala Qin Chen pun terbelah dan kemudian kekuatan menakutkan turun. Dalam sekejap, jalan surga muncul dengan kejelasan yang tidak tara, mengalir di atas sungai panjang asal-usul iblis. Jalan alam semesta, kata Qin Chen. Qin Chen pun mendongak ke langit dengan kaget. Napas inilah yang ternyata merupakan asal-muasal surga di alam semesta ini. Boom, kekuatan surga yang menakutkan ini seperti guntur langsung memasuki tubuh Qin Chen, membuat aura di tubuh Qin Chen semakin membulat dan sangat dalam. Tuan, apakah dia dikenali oleh asal-usul alam semesta? Kata pelindung agung. Di samping pelindung agung tertegun dan ekspresinya kusam. Faktanya bukan hanya dia, tetapi penatua agung dan orang-orang lainnya juga nampak tercengang. Begitu seorang pejuang menerobos ranah yang mulia, dia akan ditekan oleh asal-usul langit dan bumi dalam semesta. Ketika dia mencapai alam suprem, dia akan menjadi orang yang ditinggalkan oleh surga dan ditinggalkan oleh asal-usul surga dan bumi. Terobosan apapun yang dilakukan oleh ahli suprem akan menghabiskan sejumlah besar asal-usul alam semesta dan membawa alam semesta selangkah lebih dekat menuju kehancuran. Tetapi sekarang, asal mula hukum surgawi alam semesta benar-benar mengakui Qin Chen, ahli teratas suprem tahap akhir. Bagaimana hal ini tidak mengejutkan pelindung agung dan semua orang yang ada di sana? Ini berarti kemampuan Qin Chen. Mulai sekarang asal-usul alam semesta dan surga tidak akan menekan Qin Chen. Ini seperti sebuah fantasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini Qin Chen memandang tangannya dengan bingung. Apakah aku sudah diakui oleh asal-usul alam semesta surga ini? Meskipun basis kultivasiku belum meningkat sama sekali karena pengakuan asal mula alam semesta dan surga, Qin Chen sepertinya dapat merasakan bahwa setelah dirinya dikenali oleh asal mula alam semesta dan surga, persepsi Qin Chen tentang dunia ini menjadi sangat jelas dan juga sangat jernih. Kekuatan hukum tetap ada di antara langit dan bumi. Dalam persepsi Qin Chen itu seperti garis-garis mata dharma. Inilah manfaat terbesar setelah diakui oleh asal-usul alam semesta. Awalnya, jika Qin Chen membuka mata penciptaan, dia juga dapat melihat cara kerja hukum langit dan bumi. Tetapi itu berada dalam keadaan paksa yang dapat mematahkan asal mula alam semesta hukum langit dan bumi yang hanya dapat dilihat berkabut. Akan tetapi sekarang, hukum di depan Qin Chen beroperasi dengan sangat jelas, tanpa hambatan sama sekali. Tampaknya segala sesuatu di dunia telah mengambil bentuk aslinya di depan mata Qin Chen.
Apalagi Qin-Chen tidak lagi merasa ditekan oleh asal-usul alam semesta. Dan ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi